Halo, perkenalkan nama saya Oktavia Mimanulang, NPM 1194062 dari kelas D4 Teknik Informatika 3B. Kali ini saya akan melakukan tugas kecerdasan buatan atau AI chapter 4. Chapter 4 yaitu tentang klasifikasi teks. Kita langsung saja ke soal teorinya. Pertama yaitu ada soalnya, jelaskan apa itu klasifikasi teks. Yang kedua, jelaskan mengapa klasifikasi bunga tidak bisa menggunakan machine learning. Ketiga, jelaskan bagaimana teknik pembelajaran mesin pada teks pada kata-kata yang digunakan di YouTube. 4. Jelaskan apa yang dimaksud vektorisasi data. Yang kelima, jelaskan apa itu back of word dengan kata-kata yang sederhana. Yang keenam, jelaskan apa itu TF IDF. Kita langsung saja ya. Nah, kita masuk. Klasifikasi teks. Klasifikasi teks adalah suatu proses pemberian teks atau kategori pada teks sesuai dengan isinya. Teks dapat menjadi suatu sumber informasi yang begitu kaya, tetapi mengekstraksi wawasan darinya bisa sulit dan memakan waktu karena sifatnya yang tidak terstruktur. Adapun contohnya seperti gambar sini ya. Ini contoh klasifikasi. Nah, ini kita next. Selanjutnya yaitu penyebab klasifikasi bunga tidak bisa menggunakan machine learning. Pada klasifikasi bunga tidak dapat menggunakan machine learning dikarenakan memiliki masalah input yang sama, namun keluarannya atau outputnya yang berbeda. Biasanya output atau error ini disebut dengan istilah noise. Noise sendiri merupakan output yang disimpan atau ditangkap maupun direkam bukan seperti seharusnya atau keluaran yang diinginkan. Apabila diberikan contoh, maka terdapat contoh yaitu kita berasumsi secara implisit bahwa klasifikasi bunga yang dilakukan sudah tepat dan kita melakukannya seperti seorang ahli tanaman. Tetapi pada hasilnya masih saja terjadi kesalahan. Selain itu, selalu ada peluang untuk memperkenalkan kesalahan saat merekam ataupun menyimpan data. Maka harus dilakukan penelitian yang lebih rinci, sehingga tidak menimbulkan noise itu sendiri. Adapun gambarnya, contoh gambarnya seperti ini ya. Nah, ini contoh bunga ya. Dia ini memiliki warna yang sama, tetapi berbeda dalam jenisnya, tapi warnanya sama-sama merah. Nah, dan juga ada bunga yang tidak jelas apakah warnanya sesuai atau tidak, sehingga bisa menyebabkan data noise. Teknik pembelajaran mesin pada teks atribut data CSV. Kasus tersebut yaitu perekomendasian video dari pencarian menggunakan teks atau kata di YouTube. Pada saat menggunakan YouTube, terdapat machine learning yang bekerja dan memproses perintah ataupun aktivitas tersebut, di mana akan memfilter secara otomatis video yang disesuaikan dengan keyword yang kita masukkan, sehingga memberikan keluaran video dengan keyword yang benar. Adapun fitur yang didapatkan ketika sedang menonton YouTube. Tampilan sebelah kanan terdapat pilihan next atau suggestion yang menampilkan beberapa video berupa sesuai dengan yang dicari atau yang sedang ditonton. Ketika mengklik salah satu video dari baris tersebut, maka YouTube akan mengingat dan menggunakan kata yang tertera sebagai referensi kembali, sehingga akan memberikan kemudahan pada pencarian yang lainnya. Dan disitulah mesin belajar sendiri dan menyimpan data secara berkala dan berkembang, sehingga berkembang. Nah, di sini ada contohnya machine learning, data science,
lalu ada baris kode, dan terakhir ya. Selanjutnya yaitu vektorisasi data. Pembagian dan pemecahan data, kemudian dilakukan perhitungan. Vektorisasi juga dapat dimaksudkan dengan setiap data yang mungkin dipetakan ke integer tertentu. Jika kita memiliki array yang cukup besar, maka setiap kata atau data cocok dengan slot unik dalam array, atau nilai pada indeks adalah nomor 1 kali kata itu muncul. Array angka floating point atau memiliki data, yaitu teks, audio, gambar. Contohnya yang di sini ya, yaitu 1.0,0.0, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu back of word. Back of word yaitu representasi penyederhanaan yang digunakan dalam pemrosesan bahasa alami dan pengambilan informasi. Model back of word sederhana untuk dipahami dan diterapkan dan telah melihat kesuksesan besar dalam masalah seperti pemodelan bahasa dan klasifikasi dokumen. Pada model ini, tiap kalimat dalam dokumen digambarkan sebagai token, mengabaikan data bahasa, dan bahkan urutan kata, namun menghitung frekuensi kejadian atau kemunculan kata dari dokumen. Nah, ini contohnya ada di samping ya. Nah, ini nih ada what is behind the table dan tanya ya. Ini contoh gambarnya. Kita lanjut ke TF-IDF. TF-IDF memberikan kita frekuensi kata dalam setiap dokumen dalam korpus atau menggantikan data jadi number. Ini adalah rasio beberapa kali kata itu muncul dalam dokumen dibandingkan dengan jumlah kemunculan kata itu di dalam dokumen meningkat setiap dokumen memiliki TF sendiri. Nah, ini ada contoh ya. Pertama itu the red dog, ini 11000. Yang kedua yaitu cat at dog 001110. Yang ketiga dog at food 00, dan seterusnya, dan terakhir yaitu red cat kids. Ini contohnya ya. Oke. Bagian soal teori sudah selesai. Kita lanjut yaitu ke praktikumnya aja ya. Nah, di prakteknya ini ada soal, yaitu pertama buat aplikasi sederhana menggunakan Pandas, buat data dummy format CSV sebanyak 500 baris dan melakukan load ke data frame Pandas. Kita masuk saja. Ini ya. Di sini. Nah, di sini kita mengimport library yang dibutuhkan terlebih dahulu. Tetapi di sini saya sudah membuat menggunakan Pandas. Ini menggunakan random dan juga jangan lupa mengimport NumPy. Lalu ini kita menggunakan random seed, yang mana ini berfungsi untuk menghasilkan nilai acak yang sama jika ini dijalankan. Lalu di sini ada variabel data yang akan di data frame dengan nilai random 500, atau berarti data yang dikembalikan 500. Kemudian codingan ini
untuk mengembalikan 10 nilai acak mengikuti distribusi norma standar yang mempunyai mean dan standar serta memiliki minimal deviasi 1. Kita coba jalankan. Ini udah jalan ya. Nah, di sini sudah ada variabel data 6 dengan tipe data frame, size 50, dan ada 2 kolom yaitu C dan D. Kita buka. Nah, di sini ada 499 ya. Yang tadi kita bilang dia akan nilai random sampai 500 ya. Kenapa 9? Karena dihitung yang nolnya ini jadi 500. Oke, kita lanjut. Lalu di sini kita coba lihat dulu untuk data frame-nya. Kita jalankan. Nah, ini data frame-nya. Ya, ini yang 0 sampai 499 yaitu data frame-nya. Lalu di sini ada kolom C dengan data acak. Lalu di sini ada kolom D dengan datanya ya. Yang ini datanya. Dan di sini yaitu 500 row kali 2 kolom. Sesuai dengan yang tadi kita lihat ya. Lalu kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan merubah si variabel data ini ke data file CSV. Ini ya, kita ubah jadi CSV untuk mendapatkan data itu bisa kita buka web mokaro.com. Nah, di sini teman-teman bisa mendownload datanya. Bisa 1000, bisa 500. Terserah teman-teman ya. Karena sini saya sudah ada, jadi tidak usah lagi. Nah, kita coba jalankan. Ini kita buka ya. Kita buka dulu. Chapter 4 nih, yang Octaviani ya. Nih. Nah, jika file Octaviani manulangnya sudah ada, ini yaitu data-data yang sama dengan data frame yang tadi sudah ada di dalam filenya. Yang ini ya, ini sudah ada. Ini kenapa 501 atau 500? Karena sini ada tanda untuk kolomnya ya, C dan D. Kita lanjut. Itu soal nomor 2. Dari data frame tersebut dipecah menjadi 2 data frame, yaitu 450 row pertama dan 50 row sisanya.
Kita masuk lagi ke codingan. Nah, di sini kita akan membagi menjadi dua, yaitu data run atau data train dan data test ya. Ini yang mana data train itu 450 data dan data test yaitu sisanya dari 450 ini ya. Kan tadi datanya 500 tapi sisanya yaitu 50. Kita runkan saja. Nah, muncul ya data test dan data train. Nah, kita buka data train dulu, kita buka ya. Nah, data train ini yaitu sampai 450 ya. Ini sudah sesuai 450. Dan data tes ini sisanya dari 450 ini kita buka aja. Nah, 500 berarti sesuai dengan soal yang tadi, data tes ini harus 50. Nih, sudah sesuai. Oke, kita lanjut saja. Yaitu nomor 3. Praktekkan vektorisasi dan klasifikasi dari data. Nah, di sini saya menggunakan NPM saya sendiri, yaitu 1194.062 ya. Ini 1194.062, mod 4 hasilnya 2 ya. 2, yaitu Eminem. Jadi saya membuat vektorisasi data dengan file Eminem dengan decision tree. Ini kita lanjut. Codingan pertama ini membaca file yang akan divektorisasi. Kemudian memanggil library vektorisasi. Memanggil library vektorisasinya yaitu sklearn. Selanjutnya melakukan vektorisasi data dari atribut konten. Atribut konten. Ini ya, atribut konten ini. Oke. Selanjutnya, lalu di sini ada variabel daftar kata yang ini, daftar kata. Untuk mendapatkan daftar-daftar kata yang akan ditampung di variabel daftar kata ini ya. Selanjutnya, misalnya ada variabel desaf, itu dilakukan pengocokan data sehingga nanti datanya itu random. Lalu kemudian ada pembagian data. Yang ini ya, pembagian data. Di sini data
trend 3 dengan jumlah 300. Lalu data tes 3 ini sisa dari data 300 yang ini ya. Selanjutnya lalu di sini ada data train editing. Add berfungsi untuk melakukan training pada vektorisasi, bisa juga disebut dengan transform ini. Selanjutnya yaitu dtest add vectorizers.transform. Ini masih sama dengan yang codingan di atas ini, tetapi tidak menggunakan fit. Ini tidak menggunakan fit. Selanjutnya, di sini ada dtrain label dan dtest label. Yang mana dtrain label untuk mengambil label dan data di shaft, dan data timingnya. Kita coba jalankan. Jika sudah seperti ini, berjalan ya. Di sini ada data train 3. Ini data train 3. Kita lihat hasilnya. Kita buka ya. Jadi begini dengan hasil 300 data yang secara acak karena datanya dikocok dengan 5 kolom ya. Ini jumlahnya 500 data, tapi dia diacak. Karena datanya dikocok dengan 5 kolom. Ini kolom pertama, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini hasilnya. Oke, sudah ada. Lalu data tes 3, kita buka ini. Nah, di sini data tes 3 dengan 148 data. Ada juga data trend label nanti ya. Nah, ini ada data tes, ada 148 data. Dia juga diacak ya. Dan kolomnya ada 5. Nih. Selanjutnya, jadi ada data trend label nih, data trend label, data test label. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke nomor 4. Cobalah klasifikasi dari data vektorisasi yang ditentukan di nomor sebelumnya dengan klasifikasi SVM. Nah, kita buka codingan tadi. Ini ya. Di sini kita akan mengklasifikasi CLV SVM dari yang tadi ya. Dari data trend add dan data trend level yang tadi. Maksudnya data trend add ini ya. Ini. Nah, coba lagi klasifikasi. Ini yaitu mengimport sklearn dari SVM atau import SVM dari sklearn, tapi dari dtrain, add, dan dtrain label, atau disebut dengan pengujian. Nih, dengan pengujian dari CLF SVM ini. Lalu mendefinisikan variabel CLV untuk melakukan prediksi dataset YouTube Eminem dengan SVM. Yang ini muncul SVM.
Oke, kita runkan saja. Nah, hasilnya seperti ini, SVL tempurung gamma sama dengan auto. Di sini tadi kita sudah membuat ya. Oke, kita lanjut saja ya. Oke, kita lanjut saja ke nomor 5. Cobalah klasifikasi dari data vektorisasi yang ditentukan di nomor sebelumnya dengan klasifikasi decision tree. Oke, kita lanjut saja ke ini ya. Nah, maksudnya ini itu mengklasifikasikan dataset dengan decision tree dengan melakukan prediksi menggunakan function text pada dataset, data test, add, dan memberikan akurasi prediksi menggunakan prediksi score. Nah, di sini tadi SVM soal nomor 5 ya. Dan di sini kita gunakan decision tree classifier. Lalu ada di dalam cl3.fit ada data trend add dan data trend label. Lalu di print. Hasilnya akan seperti ini ya. Decision tree classifier. Di cl3-nya sudah ada. Oke. Kita lanjut saja ke nomor 6, yaitu plotlah convention matriks dari perakit modul ini menggunakan matplotlib. Oke. Nah, ini from scalar matrix import convention matrix. Jadi di sini kita membuat atau mengimport dulu convention matrixnya. Ini kita import dulu ya. Buat proyek label untuk memprediksi dari variabel di text add-nya. Ini memprediksi di text add-nya. Lalu ini kita buat CM untuk menampung conversion matrix dari text label dan train label tersebut. Maka hasilnya ini dari prediksi label ya. Oke, kita jalankan. Aduh, sorry. Ini kita jalankan saja. Nah, ini hasil arraynya. Lalu yang ini disebut dari prediksi labelnya ini, yaitu convention matrixnya. Convention matrixnya yang ini ya. Oke, kita lanjut saja. Ini kita print terlebih dahulu ya. Nah, yang ini import matplotlib ke ASPLT, lalu import into tools-nya, lalu kemudian div plot convention matrix, yang mana isi itu sim classes normalist sama dengan false, lalu title-nya convention matrix yang ini, lalu cmap sama dengan plp.cm blues, lalu ini kita if normalist, lalu cm asli tipe, lalu default, lalu di print normalist convention matrix, else print convention matrix without normalization, lalu di print. Nah, hasilnya ini, kan ini sudah kita runkan. Hasil CM-nya ini masih sama dengan yang ini ya, masih sama dengan hasil yang di atas tadi ini. Hasilnya itu sama. Lalu bentuknya juga masih matriks ya. Oke, kita lanjut soal ke-7. Jalankan program cross validation pada bagian teori bab ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini pertama kita from scalar modern selection import cross validation score. Lalu variabel score akan melakukan cross validation pada variabel CLV, detrain head, dan detrain level. Ini ya. Variabel score rata-rata
akan menghitung nilai rata-rata dari variabel skor tadi menggunakan function main. Nih, dia akan menghitung nilai rata-rata, lalu skor menghitung standar deviasi dari data yang diberikan. Ini dari data yang diberikan ya nanti. Nah, di sini saya akan menjelaskan skor ini. Skor yaitu bisa menampung validasi skornya dari kelas random. Lalu kita runkan. Oke, kita runkan. Hasilnya seperti ini ya. Ini. Dia kan nilai rata-rata, jadi dia akan 0,919 dan seterusnya. Nah, menghasilkan variabel skor dan skor SD-nya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, yaitu buatlah program pengamatan komponen informasi pada bagian teori bab ini. Nah, soal nomor 8 ini, di sini kita mengimport lagi NumPy-nya. Ini, NumPy. Lalu membuat max factors of range 5,50,5. Lalu n estimator range-nya 10, 200, dan 20. Lalu pada codingan ini, maksudnya tadi rangka ini, maksimal factorsnya dari rangka 5 sampai 50. Dan n estimator, yang ini, n estimator dengan range 10 sampai 105 sampai 200. Selanjutnya variabel RV, yang ini, berisikan function NP entity di mana akan membuat array, baru berisikan tipe yang didefinisikan dengan random value. Lalu mendefinisikan I, yang ini, dimulai dari angka 0, di mana maksimal factors dan n estimator menggunakan klasifikasi random forest classifier. Random forest classifier ini ya, menggunakan random ini. Menggunakan data prediksi. Lalu mendefinisikan RV params ini. Untuk maksimal factors, n estimator, nilai rata, dan SPD. Atau seterusnya ya. Oke, kita jalankan saja. Kita jalankan. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Dia akan looping terus sampai selesai. Nah, hasil outputnya itu ada estimasi, number, dan juga ada akurasinya. Kayak ini ya. Kita tunggu dulu. Tunggu sampai ini ya. Intinya ya ini ya tadi hasilnya itu ada output itu ada estimasi number dan juga akurasinya. Dia masih berjalan. Oke, udah selesai ya ini. Dia yaitu sampai 45. Oke. Juga ada hasil di sini. Sekian hasil praktikum dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih.